Oke guys, selamat datang di channel Alif Anak IT, channel yang membahas seputar teknologi. Sebelum masuk ke materi, saya mau bertanya sesuatu nih sama kamu. Ih, serius dong bang? Siapa sih kamu itu? Apakah kamu seorang hacker, programmer, atau developer? Atau mungkin kamu tertarik di dalam dunia teknologi dan ingin mempelajarinya? Saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Tapi ucapan selamat untuk apa bang? Karena telah berada di channel yang tepat, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah bergabung di channel ini. Iya, ada yang lupa ya. Hah? Emang ada apa bang? Kok kalian belum klik tombol subscribe sih? Ayo diklik dulu, gratis, dapat pahala pula. Ayo di subscribe dulu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Linux. Mulai dari pengertian, hubungan dengan hacker, programmer, dan developer, awal mula Linux, dan cara memilih Linux yang tepat. Namun, sebelum itu, putar intronya. Oke, tanpa basa-basi, babi bu, a i u e o, a b c d z, 1 2 3 4 5. Ayo kita masuk ke materinya. 1. Pengertian Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Intinya, Linux adalah sebuah sistem operasi, sama seperti Windows, Macintosh, dan sebagainya. Hanya saja, Linux bersifat open source, sehingga kita bisa bebas memakainya dan dikembangkan oleh bersama-sama. 2. Awal mula Linux. Pada zaman dahulu, Tapi bohong. jadi dulu ketika saya belum lahir. Lalu abang tahu ini dari mana? Udah, dengerin aja dulu. Pada tahun 1969, para peneliti mulai mengimplementasikan sistem operasi Unix. Oh gitu ya bang. Lalu apa yang terjadi? Kemudian, hasil eksperimen itu dirilis pertama kali pada tahun 1971 menggunakan bahasa assembly. Wah, itu mah Bang Zuckerberg juga belum lahir bang. Kemudian, pada tahun 1973, hasil eksperimen tersebut diubah menjadi bahasa C. Karena Unix ini terus melambung tinggi dengan diberikannya lisensi gratis oleh para peneliti, akhirnya pada tahun 1984 Unix dijual sebagai produk berbayar. Sedihnya ya. Awal tahun 1990, program untuk sistem operasi Unix telah berhasil diperbanyak dan dilengkapi tentunya. Pada 1991, inti sejarah Linux dimulai. Jadi, Linus sebagai mahasiswa kesal karena lisensi Minix cuma bisa diakses untuk kepentingan pendidikan. Karena itu, dia memutuskan untuk membuat kernel sendiri, dan akhirnya terciptalah Linux. BTW, Minix itu sistem operasi mirip Unix ya. 3. Hubungan Linux dengan hacker, programmer, dan developer. Hah? Emang mereka pacaran bang? Kok berhubungan sih? Bukan gitu coy, kamu masih belum paham. Oke, gue 3 alasan kenapa sih para hacker, programmer, dan developer memilih sistem operasi Linux ini. Bang, itu mah rukun Islam kali ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji.
Ih, pinter nih kamu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Udahlah, tanpa banyak bicit lagi. 1. OS Linux dan seluruh aplikasinya gratis. Wah, zaman serba modern ini masih ada ya yang gratis. Iyalah, karena Linux ini bersifat open source, jadi kalian bebas menggunakannya. 2. Aman dari virus. Ya, inilah keunggulan yang sangat unggul. Sistem operasi ini memang sangat-sangat aman dari virus. Bergantung pada penggunanya daripada sistemnya. 3. Banyak varian rasanya. Maksudnya banyak variannya ya. Setiap distro Linux memiliki kelebihannya masing-masing. Ada yang khusus server, penetration, hacking, testing, dan sebagainya. Karena banyaknya distro Linux yang membuat kalian bingung galau merana, mau pilih yang mana? Fales banget sih. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi, di sini saya memberikan 3 kategori untuk memilih Linux yang tepat. 1. Distro Linux untuk pemula. Linux yang saya anjurkan untuk kalian adalah A. Ubuntu. Kenapa sih harus Ubuntu? Karena distro Linux ini yang paling stabil dan user friendly. Selain itu, Ubuntu memiliki komunitas yang terus berkembang dan banyak forum online. B. Linux Mint. Kenapa sih harus Linux Mint? Seperti Ubuntu, distro Linux ini dapat diinstal dengan mudah dan menjadi pesaing Ubuntu karena pengalaman desktop yang halus, lengkap, dan menyenangkan. 2. Distro Linux untuk programmer dan developer. A. Ubuntu. Kenapa sih Ubuntu lagi? Karena distro Linux ini mendukung 2 format paket, yaitu Dev and Snaps. Programmer dan developer dapat menemukan dukungan paket Snaps untuk membuat aplikasi menggunakan buffer alias bahasa pemrograman yang diinginkan. D. Debian. Kenapa sih harus Debian? Debian dibangun dengan mempertimbangkan stabilitas, keamanan, dan kemampuan untuk dijalankan di berbagai jenis perangkat keras. Debian dapat memberikan sesuatu yang lebih untuk para programmer, developer, dan juga sistem administrator. 3. Distro Linux untuk hacker. Pasti kalian sudah tidak sabar ya. A. Kali Linux. Untuk keperluan peretasan atau hacking, Kali Linux lah yang paling populer dan menduduki peringkat teratas. Kali Linux telah dilengkapi dengan lebih dari 600 tool pengujian penetrasi yang siap untuk menggempur keamanan dan forensik. 2. Parrot Security OS. Parrot Security OS ini adalah distro Linux untuk peretasan etis, pengujian penetrasi, forensik komputer, dan kriptografi yang berbasis Debian. Yang menarik dari distro ini adalah memiliki mode anonim yang secara otomatis mengalihkan rute lalu lintas melalui jaringan server Tor. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di telinga, pikiran dan hati Anda yang telah tersakiti olehnya. Salam dari Alif anak IT, sampai jumpa esok hari. Janganlah lupakan kami ketika kalian sukses nanti. Ulang-ulang banting nih HP di seluruh. Oh hebat bro. Wes seluruh banting HP lagi seluruh. Wah.